Kita melanjutkan di video yang ke-6. Lanjut ya, masih ada 2 video sepertinya ini. Yang pertama ada awan BRMS Cleo Do Fore, Inet, INPC dan juga Pewon. Oke, ada 8 saham yang akan kita analisa. Langsung di saham yang pertama ada awan terkoreksi 5,49% di harga 310. Untuk awan seperti apa? Untuk awan secara teknikal daily ada potensi lanjut turun dulu ke harga 306. Hati-hati, 306 adalah garis yang tidak boleh dijebol oleh awan. Namun jika melihat MACD dan RSI nya awan ada potensi turun dulu ya. Hati-hati, dia kurang oke. Ya 306 lah, itu garis yang tidak boleh ditembus. Kalau melihat secara technical weekly awan pun kurang oke ya, buangannya gede juga ini. Dia bikin candle yang cukup tebel ini, candlenya tebel dan buangan gede juga ya. Buat teman-teman yang masih pingin nyobain awan, tunggu di harga 306, atau mau bikin area beli 310 sampai 306 itu boleh. SL kalau jebol 306 pun boleh. Seperti itulah untuk awan. Kesimpulannya masih ada potensi turun, namun besok hari Senin ini wajib mantul ya. Wajib mantul berarti untuk awan kita screenshot dulu, ada potensi dia turun, namun kita berharap dia mantul di harga 306. Itu aja untuk awan, silahkan dipantau-pantau. Lanjut ada BRMS terkoreksi 2,50% di harga 390. Ini BRMS itu kan emas ya, tinggal kita lihat sentimen emas global gimana. Kalau melihat dari technical daily dia ada potensi turun dulu, ada potensi, ini cuma potensi aja. Turun dulu ke harga 380. Dilihat dari MACD dan RSI nya BRMS kurang oke juga. Kalau teman-teman mau nyobain BRMS tunggu di harga 380 paling kayak gitu. Kalau melihat dari weekly memang masih menarik ya. Masih menarik ini, masih ada potensi ke harga 400 lagi pun bisa, ke harga 400 lagi pun bisa. MACD dan RSI nya masih punya potensi, namun daily-nya kurang oke. Ya udah, kalau kayak gini kasusnya kalian tunggu koreksi dulu di harga 380-an lah. 380 sampai 370 itu area beli boleh kayak gitu. SL kalau jebol 370 juga boleh. Jadi untuk BRMS lebih enak tunggu koreksi dulu. Om, saya mau nunggu di 370 sekalian, ya itu lebih enak lagi. Karena area beli yang enak itu di sini, di harga 370 sampai 360 itu enak. Kalau kalian mau. Tapi takut nggak dapat barang, Om, ya udah cicil dari 380 kalau mau ya. Silahkan untuk BRMS tunggu koreksiannya dulu di harga 380. Lanjut ada Cleo. Cleo ini kayaknya menarik, kayaknya kita coba cek. Menarik ya. Untuk Cleo ini menarik, ada potensi lanjut naik kembali, namun tidak disarankan dibeli oleh teman-teman ya. Tidak disarankan karena dia bikin candle yang seperti ini, paling dia opening besok lanjut naik dulu 2%, 3% sampai 5% terus turun lagi. Ya kalau teman-teman mau nyobain Cleo, tunggunya di 1400. Tunggu di situ. Jadi dia bikin candle kan sama kayak gini nih. Itu paling naik opening turun lagi. Naik opening turun lagi. Ya udah, kalian tinggal nunggu koreksi dulu di harga 1400 sampai 1380 lah area beli untuk Cleo. Ya. Kalau melihat secara weekly dia masih potensi naik tinggi ini guys. Masih potensi ke harga 1530 pun bisa, ke harga 1600 pun bisa. Kalau melihat dari MACD dan RSI nya Cleo menarik, namun tidak disarankan untuk dibeli dulu. Karena apa? Karena dia candlenya seperti ini, ada potensi langsung opening naik ya, langsung bikin open high, dan itu tunggu koreksi di harga 1400-an. Semoga aja dikasih. Nih ada potensi bikin kayak gini, opening langsung naik, tuh kan, naik tapi turun lagi ya gitu. Kalian tunggu waktu dia koreksi aja ya.
tunggu waktu dia koreksi, jangan dibeli. Waktu opening biarin aja dulu, kita jangan beli. Oke, lanjut ada doh. Untuk doh secara technical daily kurang menarik, MACD dan RSI nya kurang menarik, ada potensi lanjut turun dulu. Buat teman-teman yang sudah punya doh, ini pantau harga 101 sampai 99, itu garis terakhir yang tidak boleh ditembus. Ini garis warna hijau nih, kalau dia nembus 99 atau closing di bawah 99, tunggu di bawah lagi. Dah, itu aja sih untuk doh. Kalau melihat dari technical daily, dia potensi lanjut turun. Ya, buat teman-teman yang udah punya barang boleh diikhlaskan dulu ya, itu garisnya tinggal di 100 dan 101. Oh, mohon maaf, garisnya di 101 sampai 99, jadi support dia itu 101 sampai 99. Nah, kalau udah kayak gini kasusnya, udah tunggu aja, tunggu koreksi lagi dalam ini. Kalau dia sampai jebol 100 sampai jebol 99, itu bisa dalam, tunggu di 80 lagi berarti. Kalau mau ya, untuk doh harap dihindari dulu, saya nggak menyarankan. Namun Om, kalau besok dia mantul gimana? Ya itu kalau mantul bagus. Kalau misal kok dia besok hari Senin bikin candle hijau naik ya, ya itu bagus malah, berarti ada potensi pembalikan arah. Namun berat sepertinya berat, 40% lah potensi naiknya, 60% dia potensi turun. Cuma ini kan hanya analisa abal-abal ya kan, ya semoga aja analisaku salah, semoga aja. Jadi buat teman-teman yang nyangkut di doh, semoga aja bisa keluar dengan selamat gitu. Lanjut ada Fore, dia baru IPO, sayangnya langsung di request, dan ini membagongkan ya, baru IPO di request, sayang sekali karena belum bisa dianalisa lebih jauh. Kalau melihat dari time frame terdekat, paling kita bisanya analisa pakai time frame terdekat. Time frame 4 jam ada potensi turun dulu, dia ada potensi koreksi ke harga 408 sampai 400, itu hati-hati untuk Fore ya. Time frame 2 jam ya koreksi dulu. Jadi untuk Fore kita hanya bisa pakai time frame terdekat ya, nggak bisa pakai time frame daily dan weekly, soalnya garis-garisnya belum terbentuk secara sempurna karena baru IPO. Nah, untuk time frame terdekat ini dia ada potensi terkoreksi ke harga 400. Buat teman-teman yang mau nunggu Fore atau mau masuk di Fore, tunggu aja di harga 400-an atau di bawah 400, itu lebih enak ya. Saya nggak menyarankan kalian membeli di harga sekarang, tunggu saja di bawah 400, di 390 atau 380, itu lebih enak. Time frame terdekat dia ada potensi lanjut turun dulu, time frame 2 jam 4 jam pun ada potensi turun dulu. Hati-hati untuk Fore. Buat teman-teman yang sudah punya barang, pantau di harga 408 sampai 406, itu garis tidak boleh ditembus. Kalau nembus 408 sampai 406 ada potensi ke harga 400, dan jika nembus 400 maka ada potensi ke 390. Itu saja untuk Fore. Besok lagi jangan request yang baru IPO ya, nggak bisa dianalisa. Bisa dianalisa pun paling pakai time frame terdekat kan gitu, nggak enak juga. Lanjut untuk Inet, ini ada potensi lanjut turun kembali ke harga 159. Iya kan, 159. Iya, ada potensi dia ke harga 159, 160 lah. Kalau dia jebol 160, 159, maka lanjut ke 140. Hati-hati secara technical daily, MACD dan RSI nya kurang oke. Kalau melihat dari weekly pun dia sudah beresiko. Hati-hati yang udah punya, hati-hati. 160 ya, potensi turun dulu. 160 jebol ya udah dia ke 150. Kalau 150 jebol lanjut 140. Untuk Inet dan juga doh berarti dua-duanya kurang oke. Coba kita cek broksumnya ya, penasaran saya. Kalau broksumnya ini masih ada
Masih ada bandar yang nyerok ternyata. Netral aja sih, netral aja. Ini XA juga bandar, YP juga bandar, YB MG juga bandar, ZP BK KI CP itu bandar jualan juga. XL nya malah jualan ya. Kalau dari Broksum ini netral aja, namun jika melihat dari chartnya itu ada potensi turun dulu lah ya, hindari dulu lah untuk inet ya, harap berhati-hati. Lanjut ada INPC. INPC ini terkoreksi ke harga 171, loadingnya suwe Gusti. Oke, untuk INPC harap berhati-hati, MACD dan RSI nya rusak, kurang oke dia. Ada potensi lanjut turun dulu ke harga 168 sampai 166. Ini garis terakhir dia atau support terakhir di harga 166. Secara technical daily dia nggak boleh jebol 166 ya. Kalau melihat dari weekly dia ada support di 168. Jadi supportnya INPC itu 168 sampai 166. Kalau jebol dua garis tersebut harap dihindari dulu karena turunnya bisa dalam, bisa ke 155, bahkan turun bisa ke, wah gila guys, dalam ini 140 bisa, 140 sampai 130, bahkan 120 pun bisa kalau jebol ya. Kalau jebol 166 terus jebol 156, udah turunnya dalam, hati-hati. Saya nggak menyarankan kalian beli sih kalau besok dia turun. Kalau besok dia turun, pantau aja 166, semoga nggak dijebol, semoga aja. Kalau jebol harap ikhlaskan dulu cut loss daripada turunnya lebih dalam lagi. Dalam guys, bisa ke 140, 130 pun bisa, dan apesnya bisa ke 120. Hati-hati untuk INPC. Lanjut di saham yang terakhir ada Pewon, dia menguat 1,1% di harga 400. Untuk Pewon dia masih ketahan di garis warna kuning di harga 394. Kalau melihat technical daily Pewon memang MACD dan RSI nya sudah kurang oke ya, namun RSI masih menarik lah, masih menarik, masih ada potensi. Loh hilang cok, RSI nya sempat kehapus guys, mohon maaf. Lanjutlah untuk Pewon masih ketahan ya, intinya di 394 itu garis warna kuning, nggak boleh jebol. Secara technical daily MACD nya kurang oke, namun RSI nya ini masih ada potensi lanjut naik, paling naiknya ke harga 408 410. Itu aja sih untuk Pewon. Kalau kok dia besok naik ke harga 408 410 dia menarik ya kalau naik. Kalau turun jangan sampai jebol 394. Namun jika melihat dari MACD nya Pewon sudah kurang oke secara daily. Kalau melihat secara weekly pun sama, dia sudah waktunya koreksi, atau mungkin ini koreksi sehat pun bisa terjadi. Dia masih ketahan di garis 398, itu ada supportnya Pewon di situ. Semoga aja koreksi sehat ya, semoga aja. Dan semoga juga dia kedukung dengan IHSG besok. Misal IHSG nya bagus, Pewon ada potensi kena kerek juga, ini pembalikan arah. Berarti sebenarnya untuk Pewon ini masih punya target jauh ke harga 450. Namun jika kondisinya seperti ini ya pantau dulu lah besok. Lebih bijaknya kalian wait and see dulu di Pewon. Kalau dia besok hari Senin bikin candle hijau maka dia menarik, ada potensi lanjut naik. Tapi kalau bikin candle merah dan jebol 394 maka boleh dihindari dulu untuk Pewonnya, seperti itu ya. Mungkin bye-bye dulu sampai di sini untuk video yang ke-6. Sampai jumpa di video yang terakhir nanti. Oke.